Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini, untuk mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat, hari ini kita akan berbicara mengenai alur proses unit-unit di rumah sakit. Apabila kita berbicara di sebuah rumah sakit, gitu ya, di sebuah rumah sakit semua pekerjaannya pasti mempunyai alur, mulai dari inputnya, kemudian proses, kemudian outputnya, sampai nanti akan menghasilkan outcome-nya itu seperti apa, sampai dengan seorang pasien pulang. Jadi mulai dari seorang pasien itu datang untuk berobat, kemudian ke bagian pendaftaran, sampai seorang pasien itu mendapatkan pelayanan dan juga sampai mendapatkan obat dan juga pulang. Itu adalah namanya alur. Akan tetapi fungsi alur itu sendiri apa sih gitu, nanti akan kita bahas untuk itu gitu ya. Hari ini kita akan berbicara mengenai alur proses unit-unit yang ada di rumah sakit gitu. Jadi nggak hanya khusus untuk rekam medis ataupun MIK kan, tetapi semua unit yang ada di rumah sakit nanti alur prosesnya seperti apa gitu. Eh, Ya, ini adalah pengertian dari alur itu sendiri. Alur itu sering sering kita sering kita gunakan bahasa yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan itu biasanya namanya adalah flowchart ataupun bagan alir gitu ya. Jadi bahasa flowchart ataupun bagan alir itu sama, cuma bedanya satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris, seperti itu. Eh, Flowchart itu apa? Flowchart itu adalah bagan atau chart yang menunjukkan alir ya, di dalam suatu program ataupun prosedur sistem secara logika gitu. Jadi yang namanya flowchart atau alur itu adalah semacam prosedur tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan suatu pelayanan. Misalnya seperti ini, seorang pasien akan berobat ke penyakit dalam gitu ya. Bagaimana alurnya gitu ya untuk pasien itu mendapatkan pelayanan yang ada di eh, yang ada di klinik penyakit dalam. Itu otomatis seorang pasien itu harus datang ke rumah sakit, kemudian mendaftarkan diri di bagian pendaftaran. Sesudah mendaftarkan diri di bagian pendaftaran, kemudian baru diarahkan ke bagian klinik, misalnya penyakit dalam tadi gitu ya. Sesudah mendaftar kemudian diarahkan, seorang pasien akan menunggu. Ya, sesudah menunggu baru akan mendapatkan pelayanan. Itu adalah alur, atau bahasanya itu adalah tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan untuk seseorang itu mendapatkan sebuah pelayanan. Ya. Kemudian bagian alir atau flowchart itu digunakan utamanya untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Eh, Flowchart atau bagian alir atau bahasanya itu adalah alur, itu biasanya akan digunakan oleh rumah sakit. Salah satunya itu adalah untuk membuat SOP atau standar operasional prosedur gitu ya. Di dalam SOP itu pasti ada alur, di mana alur itu akan menggambarkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan suatu pelayanan gitu ya. Dan juga untuk flowchart itu juga atau alur itu juga itu supaya orang-orang yang membaca dari SOP itu lebih memahami ya, dan juga mungkin lebih menarik gitu ya apabila menggunakan flowchart gitu. Mengapa demikian? Karena apabila kita berbicara mengenai flowchart atau alur itu nanti yang akan kita temui itu hanya semacam simbol-simbol saja gitu ya. Simbol-simbol saja, walaupun hanya simbol-simbol, akan tetapi nantinya flowchart itu atau alur itu akan lebih mudah kita pahami gitu ya, daripada untuk alurnya itu atau flowchartnya itu dalam bentuk kalimat ya, seperti itu. Dan juga untuk flowchart itu sendiri itu biasanya digunakan sebagai alat komunikasi. Sebagai contohnya seperti apa? Mungkin mahasiswa sudah sering
melihat atau berkunjung di fasilitas pelayanan kesehatan, di fasilitas pelayanan kesehatan itu gitu ya. Di fasilitas pelayanan kesehatan itu mungkin kalian pernah melihat alur misalnya alur pendaftaran pasien baru, alur pendaftaran pasien lama gitu ya. Nah, fungsinya alur di situ apa gitu ya, supaya ketika seorang pasien itu datang ya, dia tidak bingung ya, dia harus ngapain, harus kemana gitu ya. Jadi cukup membaca alur atau melihat alurnya saja, seorang pasien itu sudah bisa memahami ya, apabila dia ingin berobat apa tahapan yang harus dia lakukan pertama itu apa, setelahnya apa, seperti itu. Dan untuk bagian alir ini juga untuk bagian alir ataupun flowchart ini juga sangat biasanya kalau akreditasi rumah sakit ataupun puskesmas itu sangat ditanyakan biasanya gitu. Makanya mengapa setiap rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang akan melakukan akreditasi itu biasanya mereka akan lebih gencar gitu untuk membuat alur-alur yang akan ditempatkan di beberapa bagian di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Mungkin kalian ketika di semester 1 gitu sudah mempelajari terkait alur K-medis khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan. Di sini saya menjelaskan jadi yang namanya alur atau flowchart itu ada berbagai macam jenis gitu ya. Jadi mungkin kalian ketahui itu hanya alur menerima pasien, alur mendaftarkan pasien, pasien baru, pasien lama, alur melakukan assembling, alur melakukan filing gitu seperti itu. Akan tetapi secara umum gitu ya, flowchart ataupun alur itu dibagi menjadi 5 ya, yaitu bagian alir sistem atau sistem flowchart, kemudian bagian alir dokumen atau dokumen flowchart, bagian alir skematik atau skematik flowchart, bagian alir program atau program flowchart, dan juga bagian alir proses atau proses flowchart. Nah, bedanya apa? Apabila kita berbicara mengenai flowchart system itu dapat didefinisikan sebagai bagian yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagian ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Bagian alat sistem menunjukkan apa yang dikerjakan di sistem. Ya. Jadi yang sudah kalian pelajari, apabila ada seorang pasien datang, kemudian dia ke bagian pendaftaran, sesudah dari bagian pendaftaran dia ke bagian poliklinik, sesudah ke bagian poliklinik kemudian dia ke bagian kasir, kemudian dia ngambil obat baru pulang. Itu namanya adalah flowchart system, di mana untuk flowchart system itu yang menjadi intinya atau menjadi kata kuncinya, flowchart system itu adalah semacam arus ataupun tahapan-tahapan pekerjaan secara keseluruhan, mulai dari seorang pasien itu datang sampai dengan seorang pasien itu pulang. Ya, seperti itu. Dan itu adalah prosedur ya ataupun tahapan-tahapan yang harus dilakukan itu tadi. Ya, jadi yang namanya flowchart system ada seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa membayangkan yang namanya flowchart system itu adalah tahapan-tahapan mulai dari awal sampai akhir yang harus dilakukan oleh seorang pasien nantinya gitu, ataupun seorang petugas rekam medis juga bisa gitu menggunakan flowchart system. Misalnya seorang petugas bagian filing gitu ya, itu ada permintaan berkas rekam medis dari misalnya dari poliklinik ya, dari poliklinik ya. Untuk pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengambil dan juga mengantarkan berkas rekam medisnya seperti apa? Ya mungkin ada permintaan dulu. Sesudah dari permintaan, kemudian nanti seorang petugas bagian filing itu harus membuat tracer. Ya. Sesudah membuat tracer, mengambil berkas rekam medis. Ya, dan juga di dalam pengambilan berkas rekam medis itu ada metode-metodenya nanti ya, seperti yang sudah kita pelajari di semester 1 2. Ya, sesudah berkas rekam medisnya ketemu, kemudian seorang petugas rekam medis atau seorang petugas filing itu harus menuliskan di buku register. Sesudah menuliskan di buku register baru bisa distribusikan.
Ya, itu adalah sistem, itu adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang petugas rekam medis untuk mengantarkan berkas rekam medis sesuai dengan permintaan yang dari poliklinik tadi. Ya, itu adalah namanya flowchart system. Sedangkan flowchart dokumen apa? Flowchart dokumen itu adalah bagian alih dokumen atau dokumen flowchart atau yang sering disebut itu adalah bagian alih formulir atau paperwork. Flowchart merupakan bagian alir yang menunjukkan arus dari pelaporan dan juga formulir ya, termasuk untuk yang tembusan-tembusannya. Jadi kalau misalnya untuk yang dokumen flowchart ya, untuk yang dokumen flowchart itu nanti kalian akan berbicara misalnya gini. Kalian membayangkannya mungkin kalau tadi saya contohkannya itu adalah orangnya atau pasiennya atau petugasnya. Sedangkan untuk yang dokumen flowchart itu adalah dokumennya. Kalau di rumah sakit itu adalah berkas rekam medisnya. Ya. Mulai dari berkas rekam medis, misalnya gini, ada seorang pasien datang, kemudian dia itu adalah pasien baru. Ya, dokumen flowchartnya gimana? Mungkin seorang petugas itu harus mengidentifikasi nama, alamat, dan lain-lain. Sesudah itu akan membuatkan berkas rekam medisnya. Sesudah berkas rekam medisnya jadi gimana? Kemudian didistribusikan ke bagian kliniknya. Sesudah semua pemeriksaan dilakukan selesai, kemudian berkas rekam medisnya masuk ke bagian assembling. Ya, nanti apabila berkas rekam medisnya sudah lengkap bagaimana, apabila tidak lengkapnya bagaimana, apakah dikembalikan ke bagian poliklinik lagi, kemudian sesudah dari assembling masuk ke indexing, kemudian di coding baru di filing. Itu adalah flowchart ataupun alur dari dokumen, ya, alur formulir, ya seperti itu. Jadi bisa membedakan antara yang sistem sama yang dokumen, ya. Walaupun sebenarnya untuk flowchart itu kan tahapan, semuanya tahapan, ya. Orang yang yang flowchart yang sistem tadi itu juga tahapan, yang mulai dari pasien datang sampai pulang itu adalah tahapan. Sama juga dengan flowchart yang dokumen itu adalah tahapan. Mulai dari seorang petugas bagian pendaftaran membuatkan dokumen rekam medisnya sampai dengan sebuah berkas rekam medisnya itu disimpan di bagian filing, itu adalah alur dokumen atau flowchart dokumen. Ini adalah flowchart skematik. Ya. Flowchart skematik itu apa? Flowchart skematik itu adalah bagian alir yang mirip dengan bagian alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Ya. Perbedaannya adalah bagian alir skematik selain menggunakan simbol-simbol, bagian alir sistem juga menggunakan gambar-gambar komputer dan juga peralatan lainnya yang digunakan. Maksud penggunaan gambar-gambar ini adalah untuk mempermudah komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol-simbol bagian alir. Penggunaan gambar-gambar ini memudahkan untuk dipahami tetapi sulit dan lama menggambarnya. Jadi untuk yang flowchart skematik itu sebenarnya hampir sama seperti yang flowchart system gitu ya. Mungkin kalau flowchart system itu kita masih menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Akan tetapi apabila flowchart skematik itu kita sudah menggunakan simbol, entah itu gambar, animasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi apabila di bagian pendaftaran ya, kalau misalnya di sistem di flowchart yang sistem tadi, mungkin nanti kalian akan menemukan misalnya bagian pendaftaran, kemudian ada identifikasi pasien baru, pasien lama, seperti itu. Akan tetapi untuk yang flowchart skematik itu mereka sudah tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Akan tetapi sudah menggunakan gambar-gambar atau simbol-simbol. Misalnya bagian pendaftaran, kemudian petugas pendaftaran. Nah, di bagian kolom petugas pendaftaran, ya di bagian kolom petugas pendaftaran mungkin sudah tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia, petugas pendaftaran seperti itu tidak, akan tetapi sudah menggunakan gambar. Mungkin ada gambar, misalnya ada seorang petugas sedang berhadapan sama komputer, itu disimbolkan sebagai bagian pendaftaran seperti itu. Itu adalah flowchart yang skematik. Jadi mereka lebih menggunakan
menggunakan simbol-simbol, entah itu berupa gambar-gambar atau animasi-animasi seperti itu. Memang apabila kita menggunakan simbol-simbol gambar-gambar itu lebih susah gitu, karena kita harus menggambar menggambar simbol-simbol itu tadi ya. Bagaimana menggambar simbol seorang petugas masih berhadapan sama komputer ya. Kemudian kita menentukan apakah menggunakan komputer atau menggunakan laptop ya, seperti itu. Itu nanti mungkin waktu yang digunakan lebih lama, tetapi akan lebih memudahkan bagi orang-orang yang dia tidak bisa membaca ya. Dia tidak bisa membaca, tapi dia mengerti apabila ada simbol-simbol ya. Sehingga ya dengan menggunakan flowchart yang skematik itu akan lebih memudahkan mereka nantinya. Kemudian di sini adalah flowchart ya, flowchart program. Jadi di mana untuk flowchart program atau bagian alir program itu merupakan bagian yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program gitu ya, dari proses program, di mana untuk yang bagian alir program itu bisa berdiri sendiri ya, dari dua macam, yaitu bagian alir logika program, bagian alir program komputer terinci, kemudian bagian alir bagian alir logika program digunakan untuk menggambarkan setiap langkah-langkah di dalam program komputer secara logika. Bagian alat atau logika program ini dipersiapkan oleh analis sistem ya. Jadi intinya di sini untuk yang flowchart program itu adalah, mungkin kalian nanti di semester atas kalian akan belajar untuk merancang sebuah sistem informasi ya, khususnya adalah merancang sebuah sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Nanti kalian akan belajar ada bahasanya DAD ataupun DFD, data flow diagram ataupun diagram alir data. Ya. Itu apa? DAD itu apa? DAD itu adalah bagaimana sebuah komputer atau sebuah sistem itu di dalam mengolah dan juga mengelola data-data yang diinputkan oleh usernya. User itu menginputkan, diproses oleh komputer, nanti akan menghasilkan sebuah informasi ataupun outputnya. Nah, itu adalah flowchart program. Untuk flowchart program itu juga menggunakan simbol-simbol seperti segitiga, kotak, dan lain sebagainya. Kemudian bagian alir program komputer yang terinci digunakan untuk menggambarkan instruksi program komputer secara terinci. Bagian alir ini dipersiapkan oleh pemrogram. Jadi sebenarnya yang bisa gitu ya, yang memahami untuk membuat sebuah DAD atau DFD ya, sebelumnya itu adalah hanya orang-orang komputer saja atau hanya orang-orang IT. Akan tapi semakin ke sini karena semua bidang itu sekarang nanti berhubungan sama yang namanya IT. Misalnya di fasilitas pelayanan kesehatan, mungkin orang-orang MIK juga itu juga mempelajari nantinya gitu ya. Makanya mengapa seorang lulusan MIK gitu ya, atau manajemen informasi kesehatan itu akan sangat banyak mata kuliah yang berhubungan sama IT gitu ya. Karena nanti bekerjanya selain mengolah data menjadi informasi, juga akan ya mungkin nanti ya ada beberapa mahasiswa yang akan diminta untuk merancang sebuah sistem informasi yang ada di rumah sakit gitu ya, sehingga kalian harus mengetahui bagaimana cara membuat DFD sama DAD-nya seperti itu. Ini adalah proses flowchart, di mana proses flowchart atau bagian alir proses itu adalah bagian alir yang banyak digunakan di teknik industri. Bagian alir ini juga berguna untuk analisis sistem untuk menggambarkan proses dari suatu prosedur. Ini sama gitu ya.
Untuk teknik industri di sini itu ada banyak sekali, termasuk rumah sakit misalnya, ataupun apa perusahaan obat-obatan seperti itu. Itu biasanya akan menggunakan flowchart yang proses ini juga. Ya, mungkin kalian di semester 1 itu sudah disampaikan oleh dosen yang mengajarkan alur juga. Ini adalah simbol-simbol. Sebenarnya simbol-simbol di dalam kita membuat sebuah flowchart gitu ya. Ada banyak sekali, nggak hanya segini gitu. Mungkin ada ratusan ataupun ribuan simbol-simbol yang akan digunakan gitu ya. Dan kalian harus mengetahui fungsi dari masing-masing apa simbol itu gitu ya. Seperti apa fungsinya, bagaimana di dalam penerapannya seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari flowchart ya, flowchart ataupun alur yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya. Di sini yang dibuat gitu ya. Jadi tidak hanya untuk bagian rekam medis saja gitu ya, akan tapi untuk semua bagian gitu ya. Mulai dari pasien itu sendiri, dokter, perawat, admin ya. Ini adalah contoh yang saya sampaikan di sini adalah contoh dari sistem. Alur sistem seperti ini. Jadi hanya ada simbol seperti ini ya. Hanya ada simbol misalnya persegi panjang, kemudian ada yang seperti ini gambarnya seperti itu ya. Akan tapi yang membedakannya tadi ya ini ya. Apabila sistem itu masih menggunakan bahasa Indonesia ataupun deskripsinya menggunakan bahasa Indonesia. Bisa seperti ini. Pasien masuk ruang rawat inap. Kemudian tindakan keperawatan. Nah, itu adalah apa contoh dari flowchart yang ini apa yang sistem gitu ya. Untuk ini masih sistem gitu ya, ini ada contohnya. Nah, ini adalah contoh mungkin nanti ada. Ya, ini adalah contoh dari masih yang apa ya, masih yang sistem ya, sistem akan tapi di sini sudah mulai menampilkan gitu ya, menampilkan dari ada gambar-gambar ataupun animasi-animasi juga seperti itu. Nah, ini seperti ini ya. Seperti ini adalah apa contoh dari untuk yang apa namanya untuk yang apa namanya flowchart apa namanya skematik ya, skematik untuk yang skematik kita ada sudah menggunakan simbol-simbol ataupun gambar-gambar. Sebenarnya untuk contoh yang ada di sini simbol atau gambarnya hanya untuk pasien saja. Sebenarnya untuk loket pendaftaran, registrasi, sentra pembiayaan, penjaminan sampai dengan askes itu sebenarnya bisa untuk kita gunakan simbol-simbol juga ya, ataupun gambar-gambar ataupun animasi-animasi juga. Ya, kemudian ini adalah contoh alur yang ada di IGD, gitu ya, mulai dari bagaimana alurnya pasien, bagaimana alurnya admin, bagaimana alurnya dokter, seperti itu. Nah, ini seperti ini. Ini adalah flowchart untuk yang laboratorium, ya seperti itu. Mungkin itu gitu ya. Mungkin sampai itu adalah materi hari ini terkait apa flowchart. Jadi intinya di situ adalah flowchart itu memang penting untuk di fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya. Karena untuk yang namanya flowchart itu bisa digunakan sebagai sarana komunikasi. Khususnya adalah untuk orang-orang yang memang apa ya, baru pertama kali untuk mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi fungsinya di situ adalah untuk menginformasikan tahapan-tahapan alur-alur yang harus dilakukan oleh seorang pasien untuk mendapatkan pelayanan seperti apa. Seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya yang harus kalian catat di sini adalah mungkin kalian harus bisa membedakan antara alur ataupun proses sistem, skematik, kemudian proses dan lain-lain seperti apa gitu. Supaya nanti ketika kalian membuat sebuah flowchart, apabila kalian besok PKL ataupun sudah bekerja kemudian dari fasilitas pelayanan kesehatannya meminta untuk kalian membuat sebuah alur ataupun flowchart, kalian sudah bisa membedakan kemudian memutuskan apakah akan menggunakan sistem skematik ataupun yang lainnya. Mungkin itu dulu dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan gitu ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.